Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kampung Inggris. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya Seven Summaries. Nah, Seven Summaries ini kalau misalnya kita ulas secara maknanya itu adalah 7 rangkuman. Nah, 7 rangkuman tentang apa? Tentang di sini adalah tentang 2 kejadian gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini teman-teman coba lihat slide-nya dulu ya. Oke, tadi itu adalah slide dari apa yang akan kita bahas di sini tentang Seven Summaries. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin melihat secara keseluruhan nanti di yang sebelumnya ya, atau di pencet yang sebelum-sebelumnya, terus teman-teman screenshot. Nah, itu adalah secara keseluruhan dari Seven Summaries. Nah, untuk sekarang untuk maknanya akan saya jelaskan satu per satu, dimulai dari yang pertama, yaitu adalah berpotongan. Tuh. Nah, berpotongan ini makna dari yang dimaksud oleh berpotongan itu adalah ada aktivitas itu dipotong oleh kejadian yang kedua. Jadi kejadian pertama sedang berlangsung dipotong oleh kejadian yang kedua, itu dinamakan berpotongan. Contohnya misalnya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya di sini adalah ketika saya berjalan menuju rumah, teman saya memanggilku. Tuh. Nah, di sini itu kan memotong. Jadi memotong ketika saya menuju ke rumah. Itu yang dinamakan berpotongan. Nah, untuk penggunaan tensisnya itu apa? Di sini sudah saya tulis. Ada 2 macam ya di sini. Dan untuk waktunya saya masih menuliskan 2, past sama present. Kalau untuk future-nya itu nanti karena ada sedikit catatan kalau untuk future. Yang pertama, penggunaan tensisnya ketika waktunya di sini adalah past. Teman-teman bisa pakai past continuous itu untuk kejadian yang pertama, dan yang memotong kejadian di sini pakainya adalah simple past gitu. Nah, kalau misalnya waktunya ini bukan past tapi di sini waktunya adalah present, maka pemakaian tensisnya di sini adalah present continuous itu untuk aktivitas yang sedang berlangsung. Kalau untuk yang selanjutnya simple present untuk aktivitas yang memotong gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa pakai selain yang nomor 1 ya. Teman-teman bisa pakai yang di nomor 2 di sini. Kalau misalnya di sini waktunya pas, teman-teman bisa pakai opsi past perfect, tapi dia harus proses. Terus di sini adalah simple past. Atau kalau waktunya di sini adalah present, maka teman-teman pakainya adalah present perfect process. Dan untuk kejadian yang memotong di sini pakainya adalah simple present. Nah, untuk contohnya, nah di sini saya berikan satu contoh, teman-teman. Ada kalimat di sini, ada 2 kejadian. Ketika ibuku sedang memasak kemarin, adikku menangis. Nah, ini adalah aktivitas yang berpotongan. Nah, berarti kita pakai tenses ini past continuous simple past. Jadinya di sini adalah when my mother was cooking yesterday, my younger sister cried. Oke teman-teman, tadi kita bahas contoh dari kalimat berpotongan, tapi di sini dunianya adalah past. Nah, di sini saya akan mencontohkan teman-teman contoh berpotongan, tapi dunianya adalah present. Nih. Kita bahas lagi ya yang tadi, dimana untuk berpotongan atau pemakaian berpotongan ini ada 2 opsi pemakaian tensisnya. Yang pertama, teman-teman bisa pakai
past continuous simple past untuk dunia past, atau untuk dunia present adalah present continuous simple present. Itu opsi yang pertama. Opsi kedua di sini adalah past perfect process simple past, atau di sini kalau dunianya adalah present maka present perfect process terus simple present. Nah, tadi saya contohkan bentuknya adalah yang past continuous simple past. Sekarang saya mencontohkan bagaimana penggunaan dari si perfect atau berpotongan yang opsi yang kedua di sini. Contohnya di sini adalah ibuku sering membangunkanku ketika aku tidur siang selama 10 menit. Nah, aktivitas ini itu dia berpotongan, di mana aktivitas pemotong adalah ibuku sering membangunkan. Jadi yang pertama di sini saya tidur nih selama 10 menit. Dan pada saat durasi 10 menit itu ibuku tuh membangunkan, ya otomatis berpotongan kan ya. Nah, kalau sudah tahu aktivitas ini berpotongan, maka teman-teman tinggal menentukan tenses apa. Kita lihat dalam kalimat ini, ketika teman-teman menemukan kata selama di sini, maka selama ini menandakan kalau dia itu pakainya adalah perfect. Lebih tepatnya adalah perfect process. Berarti di sini teman-teman nanti jangan lupa di sini pakai perfect process. Di sini berarti pakainya adalah simple. Simple apa, perfect apa? Dilihat dari segi waktunya. Segi waktu yang menandakan di sini adalah kata sering. Nah, ketika teman-teman menemukan kata sering, selalu, biasanya, atau di sini adverb of frekuensi yang lain, maka dia menggunakan tenses present, menggunakan waktu present. Maka di sini adalah simple present. Di sini pakainya adalah present perfect process. Kalau teman-teman sudah tahu tenses apa yang dipakai, ya tinggal ditranslate. Jadinya di sini adalah my mother often wakes me up when I have taken a nap for 10 minutes. Gitu. Itu untuk yang berpotongan versus bahasa tenses simple present atau waktu present. Nah, di sini saya contohkan dalam versi bahasa Inggrisnya langsung ya, bagaimana kita menentukan ini dia itu berpotongan, berurutan, atau dia adalah bersamaan, ya dilihat dari segi tensesnya. Contohnya misalnya ada dua gitu. Lucy usually comes when Andy is sweeping yard. Nah, tenses dari Lucy usually comes itu adalah simple present, karena Lucy adalah subjek, comes di sini adalah verb EI. Yang selanjutnya adalah Andy is sweeping yard. Andy sweeping yard di sini adalah present continuous. Kok bisa present continuous? Karena is ketemu dengan verb ing, jadi dia adalah present continuous. Pola simple present sama present continuous itu adalah pola dari berpotongan. Berarti aktivitas ini itu adalah berpotongan, teman-teman. Tuh. Yang selanjutnya di sini ada contoh lagi. When Daisy had sung for 15 minutes, Anton called her. Nah, untuk menentukan ini itu dia berpotongan, bersamaan, atau berurutan, kita tentukan tensesnya. Yang pertama, Daisy had sung. Di sini tensesnya adalah past perfect. Nah, past perfect yang apa? Dia proses atau dia adalah result? Di sini ada for, maka dia adalah proses. Dan terus di sini Anton called her. Dia tensesnya apa? Ini adalah simple past. Kok bisa simple past? Karena Anton adalah subjek,
Cold di sini dia adalah verb 2. Jadi dia merupakan tenses simple past. Kalau ada dua tenses ini, past perfect process dan juga simple past, maka di sini dia merupakan berpotongan. Jadi dua aktivitas yang salah satunya memotong kejadian. Oke teman-teman, itu adalah 7 summaries yang bentuknya berpotongan. Dan kita masih membahas dunia perfect sama present ya, belum future. Untuk future itu di video yang selanjutnya. Dan ada satu hal untuk teman-teman di sini, yaitu adalah I love you 3000. See you next time.